Go! Selamat malam rekan-rekan. Pada malam hari ini saya akan mempresentasikan tugas saya, tugas nomor 8 terkait komunikasi meningkatkan value tukang cukur. Kode unit dari SKK ini adalah KIC TR 01004001 yang ditulis oleh saya sendiri, Suparto. Profil trainer pada malam hari ini, perkenalkan saya Suparto. Di sini saya sebagai trainer Expo Hair Studio. Yang kedua adalah manajemen sendiri, manajemen Expo Hair Studio. Dan yang ketiga, saya juga sebagai karyawan aktif sebuah perusahaan swasta. Oke, booster hari ini adalah lakukan hal benar dengan cara yang benar. Itu saya ambil dari Presiden Yamaha Group yang ada di Jepang. Dan itu buat acuan kita. Setiap kita harus melangkah. Safety induction dari tata tertib. Hari ini adalah yang pertama, mode HP minta tolong di silent ya Mas ya. Terus hati-hati saat penempatan air, jangan sampai nanti tumpah mengenai laptop. Terus hari ini harus fokus dan harus enjoy yang penting. Ketika kita enjoy, semua ilmu akan kita serap dengan mudah. Jangan tegang. Oke? Dan yang jelas adalah siap menerima ilmu. Siap belum, Mas? Siap. Siap. Terima kasih. Oke, kita mulai untuk goal pembelajaran hari ini. Goalnya adalah setelah melakukan pelatihan pada malam hari ini, peserta bisa lebih kompeten dalam mengenali karakter customer sehingga bisa meningkatkan value dari tukang cukur ataupun sales dari sebuah bisnis yang dijalanin. Oke, silakan diisi pretestnya Mas. Kalau udah selesai baru serahkan ke saya. Oke, lanjut ke set berikutnya adalah meningkatkan value tukang cukur. Bagaimana meningkatkan value tukang cukur? Yang pertama, kata Haijul. Mungkin Mas tahu ya, Haijul itu siapa? Haijul adalah seorang capster yang bergerak di bidang barbershop yang sudah terkenal dan melalang buana. Dari Sabang sampai Merauke, pasti semuanya kenal. Menurut Bang Haijul, yang pertama adalah untuk meningkatkan value adalah kualitas cukur. Itu adalah teknik skill. Yang kedua adalah komunikasi. Nah, ini komunikasi itu jarang diterapkan. Hal sepele tapi punya efek yang besar. Dan yang ketiga adalah personal branding. Personal branding adalah dari capster sendiri gimana caranya dia bisa mengangkat namanya terkenal. Itu adalah personal branding. Dan di sini yang akan saya ulas adalah komunikasi. Kenapa komunikasi saya ulas? Banyak faktor. Karena yang pertama adalah hal sepele tapi banyak dilupakan dari setiap sisi bisnis seseorang. Dan sebenarnya dampaknya sangat besar terkait komunikasi itu. Sebagai contoh, Mas, ketika di belanja di Indomaret, Alfamart, masuk pasti ada karyawannya yang
mengucapkan selamat datang, selamat berbelanja. Dan Mas belanja di toko kelontong yang gede, di situ tidak disambut. Menurut Mas, nyamanan yang mana? Indomaret. Indomaret. Sip, betul. Disitulah kekuatan sebuah komunikasi. Makanya akan kita ulas biar setiap orang mampu berkomunikasi untuk meningkatkan value-nya. Oke, komunikasi menurut Bang Haijul ada beberapa. Yang pertama adalah salam. Itu sangat mudah diucapkan, dilakukan semua orang. Contohnya cuman halo, selamat malam, selamat pagi, selamat siang. Terus yang kedua adalah perkenalan. Kalau di capsule adalah, di barber adalah jabat tangan. Mas, saya Suparto. Terus yang lain adalah memperkenalkan diri, menawarkan jasa servis. Terus perkenal selanjutnya adalah konsultasi. Bertanya problemnya, ekspektasinya, dan kita kalau bisa memberikan sebuah solusi. Yang keempat adalah storytelling. Apa storytelling? Ketika Mas sedang motong customer, contohnya. Nggak mungkin kan diem. Itu akan membuat customer tidak nyaman. Silahkan diajak ngobrol. Mau curhat, mau ngobrol soal pekerjaan. Tapi di sini yang ditekankan harus mampu melihat customer-nya seperti apa. Apakah dia kalau sedang lelah, sedang ngantuk, ya jangan diajak. Ketika kondisinya fit, silahkan diajak storytelling. Yang tujuannya adalah biar mendekatkan dengan customer dan customer itu tidak jenuh. Selanjutnya adalah ke dalam komunikasi. Apa sih target ke dalam komunikasi kita ke customer? Targetnya adalah, yang pertama adalah mendapatkan, memberikan informasi. Tanpa komunikasi, semua itu tidak bisa kita dapatkan. Sebagai contohnya cuma gampang, salam, sapa, dan menawarkan jasa servis, Mas. Gampang kan? Gampang. Terus mengajak, meyakinkan. Contohnya kita memilih servis, menawarkan servis yang ada di barber. Target berikutnya yang ketiga adalah memastikan pemahaman. Menanyakan aktivitas harian, ekspektasinya seperti apa, seperti itu. Target yang keempat adalah mendapatkan tindakan. Contohnya solusi, memberikan edukasi, dan di situ nanti ada kesepakatan. Kesepakatan itulah yang kita jadikan komitmen ke depannya. Dan yang kelima adalah merubah perilaku. Dengan kita komunikasi, dengan curhat, yang jelas topiknya harus sesuai dengan yang dicurhatkan. Pasti akan bisa mengubah perilaku seseorang terkait aktivitas di barber. Target komunikasi adalah merubah perilaku. Apa sih target komunikasi kita ke customer? Yang pertama adalah kenyamanan. Target komunikasi adalah kita membuat customer dulu nyaman. Ketika customer udah nyaman, pasti dia akan terbuka dan apa adanya dengan kita. Ketika udah nyaman. Terus target yang kedua adalah kepuasan. Customer akan menjadi sahabat kita ketika sudah puas dengan hasil
potongan hasil cukuran kita. Kita udah puas, kita akan deket jadi sahabat. Ketika udah jadi sahabat, pasti dong kepercayaan itu akan timbul. Jika kepercayaan timbul, customer akan pasrah dengan kita. Nah, di situ adalah goalnya. Customer akan jadi royal kepada kita. Ketika customer sudah di posisi seperti itu, sudah barang tentu value kita akan naik. Makanya tidak aneh ketika ada orang potong harga 400.000, 1 juta, 3 juta. Itu nggak masalah bagi customer yang sudah ada kepercayaan, kepuasan, dan loyal terhadap Gapster-nya. Oke, di sini akan kita mengenali gaya sosial seorang. Itulah patokan kita ketika mau berkomunikasi. Gayanya apa aja sih? Ada 4 gaya. Gaya sosial seseorang. Kita kelompokkan. Yang pertama adalah analytical. Analytical adalah orang yang butuh waktu untuk melakukan sesuatu dengan benar. Dia pasti detail dengan fakta. Mengumpulkan data untuk menentukan keputusan. Bicara pelan-pelan, jarang menginterupsi. Beda dengan tema yang kedua, driven. Tema untuk gaya sosial driven adalah tidak bertele-tele. Bicara dan berjalan cepat, sering menginterupsi, dan memproses info berdasarkan evaluasi fakta dan tingkat keberhasilannya. Mungkin ada juga yang ketiga adalah gaya sosial amiable. Oke, di sini ada cocok untuk yang wanita. Ketika cowok yang amiable itu penuh tanda tanya. Dan jarang kita temukan untuk di barber, makanya kita skip aja. Oke, ekspresif. Apa cirinya ekspresif? Harus mampu melihat situ. Energik, senang jadi pusat perhatian, bicara keras, membagi ide dan cerita, dan proses info dengan contoh-contoh analogi. Seperti itu. Ada gaya 4 sosial. Gaya sosial. Dalam menyambut pelanggan, kondisi barber, saat customer datang itu ada 3. Di situ komunikasi yang harus kita jalankan. Dan dituntut kita komunikasi dengan baik. Contoh, tidak antri. Ketika tidak antri berarti kita persiapan, silakan mas. Proses komunikasi sebelum treatment, langsung proses. Ketika antri berarti minta izin dulu yang pertama. Kita lagi motong, kita izin dulu mas. Maaf saya menyambut tamu dulu ya. Baru kita menyapa customer yang baru datang. Berikan estimasi waktu menunggu. Mas, tunggu dulu ya, berapa menit. Terus ada kesepakatan di situ. Mau nggak? Gitu. Lanjutnya ketika barber sedang menjelang istirahat atau mau tutup, pasti kita minta izin ke yang datang cukur, menyapa customer yang baru datang, dan informasikan bahwa sebentar lagi kita mau tutup atau istirahat. Kesepakatan mau nunggu atau tidak. Dan ucapkan terima kasih yang terpenting. Dan jangan lupa itu. Contohnya adalah mempersilakan customer duduk, kursi diputar ke arah pelanggan, sebagai contohnya, ke arah pelanggan, hidrolik diturunkan, dan kursi sambil diinjek. Jangan sampai customer datang, duduk, kursinya bergeser atau roboh. Itu poin pentingnya. Pelanggan yang datang, lah pelanggan lama contohnya. Pelanggan lama mungkin tidak perlu kita bahas di sini. Pelanggan baru itu wajib kita lakukan salam, 2 sapa, perkenalan, dan menjelaskan harga paket.
Itu yang terpenting. Terus model cukuran. Nah, di sini implementasi seperti apa? Pertama kita datang ketika misalnya, Mas, selamat datang Mas, nama saya Suparto. Bagaimana Mas kabarnya? Seperti itu. Nah, di situ kita akan melihat dua gaya sosial tadi. Driver, analytical. Ketika driver berarti kita minta waktu lebih lama, tidak perlu bertele-tele, menjelaskan sesuatu, jelaskan efektivitas kegunaan produk, dan informasikan target result dari produk tersebut. Itu untuk yang driver. Ketika untuk yang analytical, kita harus menjelaskan secara detail, informasikan secara rinci terkait jasa, produk, itu. Tampilkan data kalau perlu, kalau ada. Dan jelaskan dampak finansial dari kegunaannya. Itulah kegunaan dari sebuah komunikasi. Jangan sampai orangnya driven, kita komunikasinya tidak sesuai yang diharapkan. Dan nanti targetnya tidak akan tercapai. Oke? Driven, to the point. Analytical, kita harus menjelaskan secara gamblang. Itu poin pentingnya. Terkait penjelasan yang jelas terkait dari produk, terkait dari paket treatment yang ada di barber kita. Nah, di sini kesimpulannya adalah dampaknya apa ketika komunikasi itu tidak dilakukan. Dampaknya besar. Yang pertama adalah customer akan jenuh ketika dipotong. Itu pasti. Pelayan di barber sekitar 30 sampai 60 menit. Yang kedua adalah potensi miskomunikasi. Potensi miskomunikasi. Apa itu? Customer maunya A modelnya, dan capster dia mengaplikasikan di model C. Berarti kan ada miss. Sudah barang tentu customer akan kecewa dan tidak akan balik lagi. Yang ketiga adalah skill komunikasi kita akan stagnan. Ketika tidak dilatih komunikasi tiap hari, pasti ilmu ITK kita tidak akan naik. Dan yang keempat adalah suasana di barber tidak cair. Di suasananya tegang. Pasti tidak akan nyaman ketika tegang itu. Jadi rasanya kayak lama sekali. Dan yang kelima adalah kita tidak bisa meningkatkan dan mempromosikan value kita sebagai capster. Ketika kita banyak komunikasi, pasti dong customer tahu, ternyata Mas ini skillnya oke ya. Nah, seperti itu. Itulah kegunaan dari komunikasi. Saya kira itu untuk membedah terkait komunikasi. Dan feedbacknya adalah, yang jelas, setiap kita yang menjalankan sebuah bisnis, terutama bisnis jasa, jangan lupakan sebuah komunikasi. Hal kecil berdampak besar terkait kelangsungan bisnis, kelangsungan value dari bisnis kita. Jadi, jangan lupakan hal kecil tersebut. Terima kasih. Selanjutnya, silakan diisi post-testnya, Mas. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat dan bisa meningkatkan value Mas sebagai capster, dan tolong diterapkan di lapangan. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Terima kasih.